Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Soleh-solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, amin ya robbal alamin. Berjumpa kembali bersama Bu Guru dalam pembelajaran tematik. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa bersama. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk belajar hari ini? Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa saja? Ya, minggu yang lalu kita belajar tema 1, subtema 1. Hari ini kita masih belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2. Adapun kompetensi dasar pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran hari ini mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dalam teks dalam bentuk diagram. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dalam teks dalam bentuk tabel. Mengidentifikasi pola lantai dalam gerakan tari. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus membaca paragraf dengan seksama. Yang kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Yang ketiga, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf. Yang keempat, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Sedangkan yang kelima, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau bawah gagasan pokok. Ayo perhatikan paragraf berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Misalnya, bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, di sini kita sudah menemukan gagasan pokok terdapat pada kalimat pertama, yaitu yang berwarna merah, sedangkan gagasan pendukung terdapat pada kalimat kedua dan sampai kalimat keempat. Contoh dalam bentuk diagram, jadi kita bisa tulis gagasan pokoknya di tengah ya. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, dan untuk gagasan pendukungnya kita bisa tulis di atas dan di bawah. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Contoh paragraf berikut, di sini terdapat 2 paragraf, yaitu gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Setiap daerah memiliki budaya masing-masing. Untuk di paragraf kedua, teksnya adalah sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada para siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah,
para siswa mengenakan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik daerah. Kita perhatikan ya di sini untuk gagasan pokok pada paragraf pertama terdapat pada kalimat utama yang berwarna merah, sedangkan untuk gagasan pendukungnya yaitu yang berwarna hijau. Untuk gagasan pokok paragraf kedua terdapat di awal kalimat ya. Kalau untuk paragraf pendukungnya yaitu berwarna orange. Contoh dalam menyajikan gagasan pokok dan pendukung dalam tabel, kita harus membuat 3 tabel. Yang pertama ditulis paragrafnya, lalu gagasan pokoknya, dan gagasan pendukung. Ketika kita sudah membaca teks tersebut, berarti kita bisa menuliskannya dalam bentuk tabel supaya mempermudah untuk dibaca. Membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Adapun langkah-langkah membuat ringkasan, yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, gunakanlah kalimat tanya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Yang keenam, urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas, hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Pola lantai dasar dalam tari. Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Fungsi pola lantai dalam tari, yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari. Yang kedua, memperindah tarian. Yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan. Contoh pola lantai yang pertama, berjalan bersisian atau berpasangan dengan membentuk pola lantai barisan vertikal seperti gambar yang ada pada di samping. Yang kedua, contoh pola lantai gerakan kedua, setiap pasang penari bergerak menyebar dengan membentuk pola lantai baru. Gerakan menyebar ke samping, ke kanan, atau berseling. Contoh skemanya adalah sebagai berikut. Adapun yang ketiga, pola lantai gerakan 3, setiap pasang penari bergerak membentuk pola lantai barisan horizontal seperti skema yang ada pada gambar di bawah ini. Adapun pola lantai gerakan keempat, setiap penari bergerak ke depan dan ke belakang membentuk pola lantai baru. Kita bisa lihat pada gambar skema di bawah ini. Yang kelima, pola lantai gerakan 5. Setiap penari bergerak secara bersamaan, membentuk lingkaran. Contohnya, kita bisa lihat dalam skema gambar di bawah ini. Menari dengan lagu pengiring. Tari akan lebih indah jika diiringi dengan lagu. Hitungan gerakan dalam tarian dapat disesuaikan dengan lagu pengiring. Lagu pengiring juga dapat membantu menguatkan ekspresi. Jadi nanti kalian bisa coba praktikkan menari dengan lagunya ya, karena supaya mengekspresikan
gerakan tari tersebut. Mungkin itu saja pembelajaran yang dapat Bu Guru sampaikan. Terima kasih. Bu Guru akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa selalu pakai masker, menjaga jarak, selalu berdoa kepada Allah dan rajin mencuci tangan. Terima kasih. Bu Guru tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.